Novena Padre Pio hari ketiga. Santo Pio dari Pietrelcina yang berbahagia, engkau mencintai Maria dan melalui pengantaraannya, engkau menerima rahmat serta hiburan setiap hari. Kami mohon, berdoalah kepada Bunda tersuci untuk kami. Letakkanlah pada telapak tangannya penyesalan atas dosa-dosa kami, serta doa-doa perbaikan seperti pada peristiwa di Kana di Galilea ketika putranya mengatakan ya kepada ibunya, dan nama kami akan tertulis di dalam buku kehidupan kekal. Pesan Padre Pio pada hari yang ketiga, Maria harus menjadi bintang yang menyinari lorong-lorong kehidupanmu dan akan menunjukkan jalan aman ke Bapa Surgawi. Dia akan menjadi jangkar yang harus kamu pegang teguh pada saat pencobaan. Padre Pio. Novena hari ketiga dalam rangka peringatan Santo Pio dengan tema doa. Bacaan diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4, 8 sampai 10. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ketiga ini, surat yang disampaikan Padre Pio itu diambil dari surat-suratnya yang ketiga yang dituliskan 27 Agustus tahun 1915. Kuasa Allah menang atas segala sesuatu. Tetapi doa yang rendah hati dan penuh penderitaan menang atas Allah sendiri. Doa itu menurunkan tangannya, memadamkan kilatnya, melucuti senjatanya, mengalahkannya, menenangkannya, dan menjadikannya, hampir bisa saya katakan, seorang teman dan tempat bergantung. Marilah kita melihat sekilas kepada guru ilahi yang berdoa di taman, dan kita akan menemukan tangga sejati yang mempersatukan bumi dengan surga. Kita akan menemukan bahwa kerendahan hati, penyesalan, dan doa membuat jarak antara manusia dan Tuhan menghilang. Sebuah tindakan sedemikian rupa sehingga Tuhan turun kepada manusia dan manusia naik kepada Tuhan, sehingga mereka akhirnya saling memahami, mengasihi, dan memiliki satu sama lain. Pesan Padre Pio pada hari yang ketiga ini
Ya, disampaikan juga oleh Timotius, bagaimana kita menaikkan permohonan doa syafaat kita kepada Bapa dengan ucapan syukur. Baik itu untuk kepada siapa saja, kepada pemimpin kita seperti yang kita doakan setiap malam ya, agar kita hidup tenang dan tentram. Tidak cukup hanya tenang dan tentram, tapi dalam kesalehan dan kehormatan. Hal itulah yang baik, yang berkenan bagi Allah. Dan bagaimana kita coba untuk melihat kembali ke dalam diri kita. Pesan Padre Pio lewat doa pada hari yang ketiga ini. Bagaimana kalau laki-laki pergi beribadah? Bagaimana kalau perempuan pergi beribadah? Paling tidak kita anak-anak rohaninya. Kita datang dengan tentunya bukan saja pakaian kita, penampilan luar kita, tetapi hati yang hancur, hati yang rendah hati, sungguh-sungguh merasa tidak layak datang ke hadapan Tuhan, tidak berdandan yang berlebihan. Karena fokusnya bukan pada tampilan luar kita, tetapi bagaimana hati yang hancur dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan, memohon kepadanya, sehingga doa-doa kita itu layak diterima oleh Bapa karena belas kasihnya. Bukan untaian kata-kata yang indah yang kita ucapkan, bukan itu yang penting, tetapi bagaimana kita menaikkan permohonan kita, doa-doa syukur kita kepada Tuhan. Dan dilanjutkan dengan surat Padre Pio pada hari ini yang sangat relevan dengan apa yang kita dengarkan pada bacaan. Bahwa kuasa Allah memang menang atas segala sesuatu. Tetapi apa yang dikatakan, doa yang rendah hati dan penuh penderitaan menang atas Allah sendiri. Karena Allah melihat hati yang hancur, hati yang datang membawa segala penderitaan, dan itu memadamkan amarahnya. Ya, mungkin di sini disampaikan melucuti senjatanya, mungkin yang tadinya sudah mau naik senjata tidak jadi. Tetapi kemudian semuanya menjadi tenang. Padre Pio mengatakan hampir bisa dikatakan seolah-olah itu menjadi teman tempat bergantung. Dan kita diajak oleh Padre Pio pada malam hari ini belajar dari guru ilahi kita yang berdoa di Taman Getsemani. Seperti kita diajak, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja bersamaku setiap malam? Kita bawa hati kita yang hancur bersama-sama Yesus di Taman Getsemani. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan bahwa setiap malam kita datang menghabiskan 1 jam, tetapi terasa sia-sia? Karena mungkin kita tidak datang dengan hati yang hancur, tetapi kita mungkin masih ada kemarahan, mungkin ada kekesalan. Dan Tuhan meminta kita buka hati, harus datang dengan hati yang suci dan kudus. Maka kemudian dikatakan bahwa itu mendekatkan jarak antara bumi dan langit, antara Tuhan dan kita. Tuhan turun, kita naik, dan kita bertemu, dan kita menjadi seperjalanan saling memahami, saling mengasihi. Itulah pesan Padre Pio pada malam hari ini. Yang tinggi turun, yaitu Allah sendiri turun, dan kita manusia diajak, dilayakkan sehingga bertemu.
dengan pesan Padre Pio pada malam hari ini, mengajak kita semua memaknai doa. Mungkin kita mengatakan, doaku tidak pernah dijawab, doaku tidak pernah dibalas. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Jawabannya barangkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Jawabannya mungkin Tuhan bilang sabar, belum waktunya. Tapi kita mau doa itu jawabannya sesuai dengan kehendak kita. Maka kita akan terus-menerus kecewa apabila kita melakukan hal itu. Oleh karena itu, mari kita menaikkan permohonan doa syafaat kita dengan ucapan syukur. Hasilnya biar Tuhan yang melakukan. Ya, Bunda Teresa mengatakan, do the best, God will do the rest. Mari kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, maka Tuhan menyempurnakannya. Mari kita masuk di dalam doa. Santo Pio yang penuh kasih, Engkau adalah pelindung dan penjaga bagi banyak anak dan umat di seluruh dunia. Berbicaralah senantiasa kepada hati Tuhan dan sampaikanlah kebutuhan kami kepadanya. Berdoalah bagi kami agar doa-doa kami didengar dan dikabulkan. Jika doa-doa itu demi kebaikan jiwa kami dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.